Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang kita terima, yaitu nikmat yang sangat banyak, antara nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan peluang waktu untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai, yaitu pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiin, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Dan tidak lupa kita wajib bersyukur kepada orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah mengajari kita, sehingga kita sampai detik ini kita masih istiqomah di dalam dinul Islam. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menghadapi ini hidup-hidup yang sudah, ya memang sudah tua, apa tuh artinya sudah sangat luar biasa menghadapi kesulitan orang yang sudah tua. Adapun yang sudah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan nanti dia ditempatkan di dalam jannahnya Allah. Kita sebagai anak yang soleh dan solehah, kita wajib selalu mendoakan orang tua kita. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10, tepatnya 10 terakhir, tepatnya kita yaitu hari yang ke-20, malam 24. Nah ini sangat luar biasa. Kita sudah mendekati malam-malam yang istimewa. Jadi malam-malam yang ke-10 akhir ini adalah malam-malam yang ada satu malam yang malaikat Jibril turun dan akan memberikan pahala satu malam sebanding dengan 1000 bulan. Nah ini, mari kita sama-sama kita song-song, kita jangan tambah lemah, tapi kita tambah semangat. Seperti imam kita tadi, semangat sholatnya kenceng, walaupun beliau sudah senior, ya kan? Sudah senior yang usianya sudah melewati batas yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul bilang umatku umurnya 60 sampai 70. Nah, saudara kita tadi Pak Abdul Latif sudah lebih, yaitu 71. Lah itu apa tuh? Jadi apa tuh? Sudah istimewa. Nah, di sini ada senior yang lebih senior lagi, yaitu Pak Obah ya, Pak Obah. Umurnya sudah 79, tapi dia masih semangat untuk apa tuh? Untuk mencari Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu harus cari, bukan datang sendirinya. Nah, ini orangnya ada tuh di pojok nih. Nah ini sangat luar biasa. Kita yang muda-muda, ngakunya muda. Kita yang muda-muda seharusnya lebih semangat untuk mencari apa tuh? Mencari malam Lailatul Qadar ini. Kita jangan sampai melemah. Yang senior aja masih semangat, tapi kita malah lemah. Nah ini kebalik kita ini. Nah ini seharusnya kita yang tambah semangat. Jadi dalam menghadapi 10 akhir bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 golongan, ada modelnya. Yang pertama adalah golongan pertama adalah biasa saja baginya Ramadan maupun bukan Ramadan. Jadi apa tuh? Menganggap Ramadan dan bukan Ramadan itu adalah sama. Jadi apa tuh? Dia menganggap sama saja dengan enggak bulan Ramadan. Nah ini yang kelompok pertama seperti itu. Karena apa? Hatinya sudah tertutup
sudah tertutup, udah apa tuh, udah ngerak, artinya itu apa tuh, udah banyak apa ya, banyak keraknya, sehingga dia susah untuk menerima kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah ini, jadi hatinya apa tuh? Sudah tertutup, sudah tertutup hatinya, dia tidak mau menerima kebaikan. Nah ini, jangan sampai orang yang pertama itu ini kita, seharusnya kita harus lebih, karena kita insya Allah yang di sini adalah sudah orang-orang yang tahu ilmu, ya kan. Jadi kita beribadah itu bukan ngawur, bukan kata nenek moyang kita, tapi kita beribadah adalah mengikuti ilmu, ya kan. Jadi kalau kita mengikuti ilmu, ya kita akan kerjakan apa yang sudah kita ketahui. Adapun yang enggak kita ketahui, kita tinggalkan. Karena kalau kita mengamalkan yang tidak kita ketahui, nanti juga akan dihisab, yaitu mata, pendengaran dan penglihatan, hati nanti akan dimintai pertanggung jawabannya, yaitu surat Al-Isra ayat 36. Nah ini, jadi kita hati-hati dalam beribadah kepada Allah. Dan orang seperti ini apa tuh, mereka nanti akan menyesal. Karena apa tuh, ada 3 orang yang ketika mendapati bulan Ramadan rugi, ya kan, rugi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yaitu yang pertama adalah orang yang dia ketika ada yang mengucapkan Muhammad, dia diem aja, dia tidak mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apa tuh, orang yang rugi, dan itu diaminkan oleh malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah orang yang mendapati apa tuh, orang tuanya sudah sepuh, tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Nah ini juga dia rugi, malaikat Jibril mengamini, amin katanya. Nah kemudian yang ketiga adalah ketika menjumpai apa itu, ketika menjumpai bulan Ramadan nggak diampunin dosanya. Lah ini itu juga merugi. Lah ini makanya kita jangan sampai kita di Ramadan ini kita merugi. Karena apa tuh, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman nanti akan diberikan balasan yang sangat luar biasa. Nah ini makanya apa tuh, kita harus semangat. Kemudian kelompok yang kedua adalah awal Ramadan semangat, lama-kelamaan mengendor. Justru di 10 terakhir bulan Ramadan dia sibuk dengan keperluan-keperluan di luar ibadah pada Allah. Tapi kemudian apa? Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan seperti belanja-belanja di apa tuh, di mal-mal itu. Jadi sibuknya di situ, bukan semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah ini juga termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang rugi. Seharusnya kita jangan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan itu ada semangat dan terkadang down. Bila lagi down, tetap berpegang dengan sunnahku, maka dia selamat. Tetapi bila dia cenderung kepada yang lain, hancurlah dia. Nah, jadi kita jangan sampai kita dalam beribadah ini kita downnya itu apa? Kita beralih bukan yang sunnah, tapi kita harus tetap di dalam jalur yang sunnah. Walaupun kita di 10 hari yang terakhir ini kita males-males, tapi kita tetap masih ada di jalur, yaitu kita masih tetap tarweh, tetap apa tuh, darul Al-Quran, walaupun darusnya masih sedikit-sedikit, tarwehnya juga, tapi alhamdulillah tarwehnya masih full. Itu masih apa tuh, masih termasuk apa tuh, semangat. Ini masih luar biasa, masih bagus, ini masih bagus. Jadi yang kedua itu masih bagus, beda dengan yang ke-1 tadi, yaitu kalau yang ke-1 tadi termasuk orang yang rugi. Karena apa tuh, dia sudah malas dalam beribadah, hatinya sudah kena kerak-kerak itu. Kemudian yang ketiga, menyadari pentingnya meningkatkan 10 terakhir karena banyak keutamaan. Tidak mau kalah dengan seperti kuda yang berpacu. Kalau kuda yang berpacu itu ketika sudah mendekatin finish, dia apa tuh, dia nggak mau disalip temennya, makanya larinya kenceng. Seperti halnya ketika kita balap motor, ketika sudah mendekatin finish, kita tuh apa tuh, larinya kenceng agar apa tuh, agar tidak disalip
saudaranya. Maksudnya apa tuh? Berlomba-lomba untuk mencapai tempat yang paling tinggi. Nah ini seharusnya kita tuh seperti itu. Kita sekarang ini semangat untuk mencapai Lailatul Qadar, yaitu yang dijanjikan oleh Allah satu malam sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Nah ini kita belum nyampe usia seperti itu. Apa kita mau nyampe atau enggak nih usia kita tuh? Sini yang paling tinggi Pak Oba nih, 79 saya kemarin nanya, 79. Tapi beliau masih sangat luar biasa, sehat, masih bisa jalan. Nah ini mudah-mudahan kita nanti tua seperti itu, kita masih bisa jalan dan masih semangat. Nah itu katanya ada yang lebih senior lagi, bungkas ada dekat sini ya itu. Nah ini sangat luar biasa, ini teladan buat kita ya kan, teladan buat kita, yaitu udah senior tapi kita apa tuh, kita masih semangat beribadah. Nah ini contoh buat kita, kita yang muda-muda ini jangan sampai apa tuh kalah dengan yang tua. Seharusnya kita semangat kita diberi contoh oleh yang tua. Lah ini yang tua ya, kalau sebut tua katanya kurang-kurangin ya, punya senior biar agak apa tuh agak nggak ini banget. Kalau tua kayaknya tua banget ya. Nah ini senior. Nah ini yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang ketiga, yaitu semangat untuk menghadapi 10 malam yang terakhir. Ini tinggal 6 hari lagi, 6 hari lagi bapak-bapak semangat untuk ke masjid, walaupun nggak full di masjid nggak apa-apa, semangat. Siapa tahu pas datang ke masjid Lailatul Qadarnya pas turun, nah itu kan luar biasa, datangnya belakangan tapi malah dapat. Nah ini kan amalan itu seperti itu. Kadang-kadang yang udah dulu malah nggak dapat karena di masjid tidur mulu ya kan. Ternyata yang datang pergi ke masjid, dia baca Quran, dia zikir, khusyuk, malah dapat Lailatul Qadar. Nah ini seharusnya seperti itu. Jadi saya sangat luar biasa nih. Mudah-mudahan yang apa tuh yang 10 hari yang terakhir ini kita semangat semuanya. Jangan sampai kita tambah kendor, karena kita nggak tahu sampai kapan kita hidup ini ya kan. Sampai tahu kapan kita nggak tahu. Kadang-kadang yang senior malah belum, yang juniornya malah duluan ya kan. Ya ini. Makanya apa tuh? Mari kita bersama-sama semangat agar kita nanti juga bisa berkumpul di dalam jananya Allah. Ketika masuk, kata Pak Abdul Latif, berbondong-bondong, yaitu diantarkan, bukan didorong. Karena kalau orang yang masuk surga itu diantarkan dengan berombong-rombong. Kalau diantar itu kan mangga itu diantarkan tuh. Masuk surga dengan setelah sampai di surga diucapkan oleh malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Itu. Adapun sebaliknya ketika rombongan tuh yang ingin masuk ke neraka bukan diantar tapi didorong untuk masuk neraka. Karena orang masuk neraka nggak mau, dia mau lari aja nggak mau, tapi tetap didorong itu. Kemudian dijeburin ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita nggak termasuk itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang diantar, kemudian kita berombong-rombong dari Masjid Baitur Rahmah ini kita masuk surga bareng-bareng. Dan nanti kalau yang dulu udah masuk kita nggak ketemu sama Pak Abdul Majid. Pak Abdul Majid kemana ini? Tolong saya nanti dicari Pak Majid, jangan-jangan korupsi arsip ini. Tolong nanti dicari ya, jangan didiem aja. Kasihan sama Pak Abdul Majid, mana orangnya nih? Saya udah masuk surga, udah menikmati buah yang diberikan oleh Allah, tapi Pak Majid nggak nongol-nongol nih. Aduh ini nanti dicari nih. Nah ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.